Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Malam ini pertama-tama saya haturkan terima kasih pada ini kakak saya, ini putra bungsu uak saya sebetulnya. Jadi saya panggilnya harusnya AA, seharusnya Akang saya panggilnya. Halo. Saya main halus satu. Terima kasih pada KP nih, KP Box Star Remedial, terus pada moderator, kita bisa kumpul di sini untuk berdiskusi buku. Dan ketika teman-teman datang ke rumah, katanya KP ini dibangun atau KP ini didirikan juga tujuannya adalah untuk ada wacana-wacana ilmiah di Tasik, sehingga jadi base campnya diskusi-diskusi ilmiah itu adalah di KP ini. Itu harapan dari founder Remedial Bookstore ini. Buku ini sebetulnya saya tulis ya ketika pandemi sekarang ini, kita di rumah terus gitu ya, kita nggak bisa kemana-mana ya, daripada ngalamun nggak jelas ya saya bikinlah tulis gitu. Tadi Kang Muhajir itu sudah bilang tentang teori sejarah yang berdialektik dan patokannya adalah K.H. Mustafa sebagai subjek. Lalu dia juga mungkin tadi tidak berpendapat bahwa K.H. Mustafa benar lalu yang lain salah. Ini hanya problem ijtihad. Kang Muhajir bilang bahwa suasana waktu itu sudah sangat menderita, tapi beberapa kiai yang lain mungkin merasa ini belum menderita gitu. Makanya tidak harus ngelawan gitu. Nah, makanya ada dua ijtihad yang berbeda. Dan saya mungkin bisa dibaca dari novel-novel saya yang lain. Setiap novel saya itu nggak ada tokoh antagonis. Saya selalu punya anggapan bahwa manusia itu baik, manusia itu semuanya benar, dan manusia itu semuanya punya argumen untuk melakukan sesuatu. Nah, problemnya adalah ketika kita mau nulis historis, kita harus nulis historis, pasti kan ada pertentangan, pasti ada keributan, ada pasea, ada permusuhan gitu. Nah, itu pasti ada. Nah, cuman saya nulis buku ini emang dari awal sudah bilang juga ke kakak saya ini bahwa saya nulis untuk anak-anak milenial. Saya tidak akan nulis buku sejarah secara detail, tapi saya ingin anak-anak milenial itu tahu bahwa dulu kita punya tokoh yang sangat luar biasa, yaitu Kiai Haji Zainal Mustafa. Makanya buku ini pun saya dibuat seramping mungkin, biar ya pengalaman saya nerbitkan buku, kalau dibawa buku tebal itu anak sekarang agak repot juga. Makanya bagaimana pesan ini harus sampai, dan ini barangkali harus menurunkan nafsu intelektual, harus menurunkan nafsu ilmiah kita gitu, supaya pesan kita pada ini sampai. Nah, itu satu. Lalu K.H. Mustafa itu ada yang menarik di sini ya. K.H. Mustafa itu sebetulnya kalau di dunia pesantren ini pembaharu. Karena apa? Semua pesantren di Sunda itu dulu tidak ada yang logatnya itu logat Sunda, nggak ada itu. Kalau logat itu Jawa, opo, sopo, ing, ang, kang gitu, itu Jawa. Dan K.H. Mustafa lah yang pertama kali membuat pembaharuan logat itu logat Sunda. Nah, cuman ada yang menarik juga, ini sebab akibatnya agak susah juga. Sukahidang, Sukamanah itu jadi basis bahasa Arab. Kenapa? Ini pertanyaannya, kenapa Sukahidang dan Sukamanah itu dulu jadi basis bahasa Arab? Di sini juga saya mengisahkan ada santri dari Riyadul Alfiyah Sarang Garut
mau memperdalam bahasa Arab ke Sukamana. Karena waktu itu di koran-koran Jepang juga sudah terkenal bahwa Sukamana Sukahideng itu adalah basisnya bahasa Arab. Nah, saya belum punya jawaban juga tentang itu. Kenapa Sukahideng Sukamana itu jadi rujukan santri-santri senior ingin memperdalam bahasa Arab dulu itu? Jangan-jangan gitu, jangan-jangan karena Kiai Hajat Mustafa atau Kiai Haji Zainal Mustin itu punya nasab Timur Tengah juga. Jadi punya kefasihan berbahasa Arab yang lebih, sehingga semua pesantren yang ada di Tatar Sunda itu kalau memperdalam bahasa Arab akhirnya harus ke Sukahideng dan Sukamana. Ini asumsi ya, ini asumsi, belum punya jawaban ilmiah. Nah, di sini di bab pertama itu saya mengisahkan ada seorang santri dari Garut mau memperdalam bahasa Arab, lalu datang ke Sukamana. Itu pun tanpa sebab. Saya tidak menceritakan kenapa Sukahideng Sukamana itu jadi rujukan bahasa Arab di Tatar Sunda waktu itu. Santri yang belajar itu harus banyak ngerujuk ke Sukahideng dan Sukamana untuk memperdalam bahasa Arab. Di sini saya tidak menceritakan juga kenapa Sukamana, Sukahideng menjadi rujukan bahasa Arab. Saya tidak mengisahkan. Cuman itu faktanya begitu. Nah, lalu Hajat Mustafa itu dia melawan sendirian. Para kiai yang lain tidak ada yang melawan. Kalau bahasa kasarnya para kiai lain itu tiarap lah. Bahkan kalau kita mau jujur, para kiai lain itu mengumumkan di masjid-masjid, mengumumkan di pengajian ke masyarakat bahwa Anda harus menyerahkan beras ke Jepang. Dan saya nggak perlu sebut namanya itu. Saya nggak perlu. Karena apa? Dalam sejarah itu ada histori, ada kronik histori. Saya anggap itu adalah kronik histori. Kalau toh itu diceritakan, itu tidak jadi baik. Kalau toh para kiai yang dulu itu ijtihadnya berbeda dengan Hajat Mustafa, lalu Hajat Mustafa dipandang sebagai pahlawan nasional, apakah para kiai dulu yang pro Jepang dipandang tidak pahlawan nasional? Menurut saya pahlawan nasional juga. Cuman caranya berbeda karena ijtihadnya berbeda. Maaf, Sukamana Februari 1944. Lalu ada revolusi jihad Oktober 1945. Saya beranggapan tidak mungkin ada resolusi jihad kalau tidak ada pemberontakan Sukamana. Sadar atau tidak, diakui atau tidak, fatwa resolusi jihad pasti punya rujukan ke Sukamana. Artinya apa? Para kiai dulu itu nunggu ini apakah sudah tepat belum, sudah waktunya belum untuk ada fatwa jihad. Mungkin masih nunggu gitu. Nah, kalau Hajat fatwanya itu, ijtihadnya itu saya harus melawan. Nah, menariknya Hajat itu tidak mengkonsolidasi murid-muridnya juga. Apakah muridnya yang di Garut disuruh misal, atau muridnya yang ada di Tasik, muridnya yang di Cikatomas, muridnya yang ada di Bandung, apakah disuruh memberontak? Enggak. Ini menariknya itu. Kalau Hajat harus melawan, lalu dia ada perlawanannya itu mutlak, ini harus dilawan. Tapi semua murid-muridnya itu tidak ada yang disuruh. Murid Hajat yang ada di Tasikmalaya misal, atau murid Hajat, sementara murid Sukamana itu udah banyak itu waktu itu. Relatif yang melawan Jepang itu hanya santri yang ada di sana. Itu pun ada santri yang ketika Hajat Mustafa mau melawan itu dipanggil. Putranya kiai dari pesantren, nggak perlu saya sebut ya namanya ya. Dipanggil dulu, Anda jangan ikut Hajat. Jadi dicabut dulu santrinya itu, disuruh pulang. Jangan ikut-ikutan melawan gitu. Kan biasa ya, anak kiai lalu dipesantrenkan ke satu pesantren. Lalu pesantren Sukamana mau melawan. Nah, si bapak santri itu nggak setuju dengan Hajat, anaknya dicabut dulu tuh. Itu banyak yang dicabut dulu itu. Anak-anaknya dipanggil dulu, Anda harus keluar dari Sukamana karena Sukamana melawan ke Jepang gitu. Artinya Hajat itu seperti alone, sendirian.
Melawan Jepang itu sendirian. Dan anehnya, seperti tidak ingin ditemani juga. Kalau dia ingin ditemani, dia harus mengkonsolidasi santri-santrinya semua, murid-muridnya itu untuk melawan. Nah, lebih hebatnya lagi justru Kak Hajat menyuruh muridnya 18 orang itu suruh pulang. Kiai Haji Ma'mun Cigalontang, Kiai Haji Ahmad Fakih dari Kebon Kalapa, Kiai Haji Wahab Muhsin, Kiai Haji Mungkin Jainal Mutakin Purwakarta. Itu disuruh pulang. Anda jangan ikut perang. Anda harus dirikan pesantren, Anda harus terus berdakwah, Anda harus terus nyebarin Quran was sunnah. Artinya Kiai Haji Jainal Mustafa seorang kiai, benar-benar kiai. Dia visioner ke depan, bahwa pesantren harus terus berjalan, dakwah harus terus berjalan, dan jihad itu ada dua, ada jihad fisik dan jihad ta'lim. Disuruh pulang gitu. Nah, ketika saya baca buku-buku Hajat yang sudah ditulis, misal, peristiwa itu relatif jarang tersentuh. Jadi yang diceritakan itu Kak Hajat melawan Jepang, Kak Hajat mengangkat senjata, Kak Hajat teriak takbir, garang gitu. Padahal Kiai Haji Jainal Mustafa punya visi ke depan yang sangat bagus, di mana santri-santrinya itu dilarang perang, disuruh pulang justru. Artinya taklim, pesantren, ilmu, ilmiah, kitab kuning itu harus terus berjalan. Itu visi ke depan Kiai Haji Jainal Mustafa yang sangat, menurut saya sangat luar biasa sekali. Ketika saya baca buku itu di bukunya Pak Mansur Surya Negara, ketika Kak Hajat nyuruh Mungkin Zainal Mutakin, santrinya yang nanti jadi anggota DPR dari Masumi itu, Mungkin Zainal Mutakin, dan sekarang jadi satu nama Sekolah Tinggi Agama Islam di Purwakarta. Itu muridnya Kiai Jainal Mustafa. Itu disuruh pulang gitu. Di bukunya Pak Mansur itu. Ketika saya baca buku itu, jujur waktu itu saya membayangkan Kak Hajat Mustafa yang luar biasa ini. Luar biasa. Karena jihad itu bagi dalam pikiran dia tidak harus perang juga. Anda ngajar anak-anak alif ba'ta, ngajar Quran, itu jihad itu. Bahkan saya selalu memahami yang namanya Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama itu adalah ketika dia melihat umat, lalu dia bawa safina, dia bawa takrib, dia ngajar. Itu kebangkitan ulama. Jadi Nahdlatul Ulama yang sebenarnya itu adalah kiai-kiai, kalau bahasanya Gus Dur itu kiai kampung, itu Nahdlatul Ulama itu. Tapi kalau sudah jadi ormas itu mungkin agak jadi dikit-dikit politik gitulah gitu ya. Sudah jadi ormas. Tapi yang benar-benar kebangkitan ulama itu, ia yang punya tanggung jawab kepada umat. Kebetulan saya pernah ke ke Timur Tengah, saya pernah ke umroh ke Arab. Enggak ada itu kiai-kiai yang ngajar lalu enggak digaji, itu enggak ada di sana, itu enggak ada itu. Kalau nggak ada uang itu di Timur Tengah nggak akan ada pengajian. Coba kiai kita itu, dia ngajar santri nggak digaji, mereka nggak dapat uang, mereka benar-benar li khidmatil ummah. Nah itu hakikatnya Nahdlatul Ulama. Dan Kiai Haji Jainal Mustafa itu tahu itu, dia sadar itu bahwa itulah hakikat dari sunnah Rasulullah SAW. Makanya para santrinya itu suruh pulang. Anda bangun pesantren, Anda teruskan taklim gitu. Padahal Kak Hajat Mustafa itu mau berperang melawan Jepang, sudah jelas-jelas mau berperang, tapi santrinya disuruh pulang. Lalu yang menarik, misal Kak Hajat Mustafa tidak menganggap bahwa ijtihad ulama-ulama lain itu salah. Enggak. Kiai Haji Jainal Mustafa dilarang untuk melawan Jepang oleh Mama Kudang misal. Lalu berbeda dengan Kiai Haji Ruhiyat Cipasung misal. Tapi dia tidak menganggap bahwa ijtihadnya Kiai Haji Ruhiyat Cipasung sama Mama Kudang salah. Cuman dia bilang begini, saya tidak akan melawan Jepang, tapi kalau Jepang datang ke Sukamana, saya akan lawan. Itu kata-kata Kak Hajat Mustafa. Dan dia melawan pun tidak ngundang santrinya. Ini yang hebat. Jadi seolah-olah Kiai Haji Jainal Mustafa itu sudah siap jadi martir. Emang harus ada yang melawan. Dan apa yang terjadi?
pemberontakan Sukamana itu dibahas sampai di Tokyo itu. Saya ceritakan juga di sini. Dibahas di Singapura, dibahas di Malaysia, dibahas di Filipina, pemberontakan KJ itu. Artinya, walaupun letupannya kecil di Sukamana, efeknya itu luar biasa itu. Rontok mentalitas Jepang. Bahkan satu teori bisa ngomong, kalau tidak ada pemberontakan Sukamana, Jepang nggak akan kalah di Pasifik. Artinya kekalahan perang Jepang di perang Pasifik itu sedikit banyak mental Jepang itu rusak ketika ada pemberontakan Sukamana. Ini luar biasa. Padahal santri Sukamana yang melawan cuma 80 orang. Ini artinya Kiai Haji Zainal Mustafa itu merasa harus ada yang berani nih melawan kejumawaan Jepang. Walaupun dia sadar kalau dia mengkonsolidasi murid-muridnya banyak, akan terjadi friksi, perdebatan atau peperangan sesama anak bangsa. Dan dia tidak mau begitu. Akhirnya dia memilih sendirian sebagai asyahid, sebagai martir. Dan apa yang terjadi ketika pemberontakan itu terjadi, para kiai juga kan akhirnya bergerak semua. Tadi misal Bupati Wiradi Putra. Awalnya dia narik beras awalnya, tapi ketika ada Sukamana pemberontakan, dia nggak mau lagi, sampai akhirnya dipecat pada bulan April 1944. Dan ketika Wiradi Putra dipecat oleh pemerintahan Jepang, dia tidak mau mendatangi undangan dari kiai-kiai pendukung Jepang. Akhirnya kan jadi efek domino gitu, semua melawan. Kahajat Mustafa melawan, lalu Indramayu, kiai siapa tuh di Indramayu, melawan juga. Akhirnya letupan Sukamana itu punya efek yang sangat besar. Makanya kalau anak-anak milenial hanya mengenal Kiai Haji Zainal Mustafa itu adalah jalan utama di Tasikmalaya, itu sejarawan itu harus sedih itu. Sejarawan itu harus sedih. Nah makanya saya nulis buku ini ya ketika dibaca oleh anak-anak SMA misal, atau teman-teman mahasiswa semester 1, 2, 3, saya udah sangat bersyukur itu. Berarti pesan saya sampai. Sekalipun saya nggak berani ngomong bahwa buku ini sejarah yang lengkap, nggak juga gitu. Karena saya selalu punya anggapan ada histori, ada kronik histori. Ada sejarah yang nggak harus diomongin. Kalau diomongin itu nggak bikin baik gitu. Sejarah peteng. Kalau ini diomongin itu nggak jadi baik juga ke masyarakat gitu. Nah itulah makanya dalam Islam juga itu ada ilmu yang harus diomongkan, ada ilmu yang tidak harus diomongkan. Ya kalau saya ceritain semua, misal para kiai yang ngedukung Jepang, sama aja nggak mau ngadu-ngaduin pesantren sekarang gitu. Itulah jadi. Tapi saya beranggapan bahwa ijtihad yang dulu itu mendukung Jepang gitu ya, lalu nyuruh masyarakat untuk memberikan beras, itu kan ijtihad kiai. Saya nggak salah juga. Saya nggak nganggap bahwa mereka salah juga. Karena apa ya? Mengukur ini sudah melarat, ini tidak melarat, belum melarat, itu kan subjektif. Kahajat Mustafa merasa wah ini sudah keterlaluan. Kiai yang lain mungkin merasa belum keterlaluan. Gitu. Makanya di sini juga penderitaan saya gambarkan sedikit. Misal waktu zaman Jepang itu semua farmasi, semua salep, obat-obatan kulit itu nggak ada di Indonesia itu. Semua diambil untuk mengobati tentara-tentara Jepang dalam perang Pasifik. Nah waktu zaman Jepang itulah terkenal pada akhirnya santri itu budug. Karena emang nggak ada salep gitu. Jadi kalau ada kudis yang nggak ada obat gitu. Emang nggak ada obat zaman Jepang itu. Nah, terkenal lah sampai sekarang, bahkan oleh-olehnya itu santri itu budug gitu. Itu awalnya pada zaman Jepang, karena farmasi obat-obatan salep zaman Jepang tidak ada. Padahal kita itu di Tasik punya tuh di dekat Palem itu dulu pabrik salep di sana itu. Tapi ditutup. Maksudnya ditutup itu tidak dijual ke Tasikmalaya, tidak dijual ke Indonesia, semua ditarik karena banyak tentara Jepang yang butuh itu. Nah di sana saya kisahkan juga sedikit
Lalu saya di sini apa ya? Jujur sebetulnya bingung juga ketika saya mau ngomongin tokoh sebesar Kiai Haji Zainal Mustafa, lalu saya ngambil tokoh imajinatif saya seorang pelacur. Bayangin, saya ngomongin kiai tapi saya ngomongin pelacur. Ini agak berat juga sebetulnya ketika saya harus ngomong ini. Tapi ketika zaman Jepang memang benar-benar itu terjadi. Walaupun di Tasik tidak ada. Ini juga kan pelacurnya bukan pelacur dari Tasik, kisahnya itu. Pelacur dari Bandung datang ke sini gitu. Jadi nggak ngomongin, karena emang nggak ada. Di Tasik itu nggak ada. Tapi kalau di zaman Jepang ada pelacur, ya. Nah, lalu saya ngambil tokoh seorang pelacur di sini. Saya ada satu tokoh seorang pelacur. Lalu ya saya harus ngomongin tokoh Kiai Haji Zainal Mustafa, sementara saya harus ngomong pelacur. Ini agak berat juga, tapi ini emang faktanya begitu zaman Jepang. Dan di sini saya pakai logika eksistensialis bahwa yang namanya pelacur juga nggak semuanya buruk gitu ya. Bahkan kalau mungkin teman-teman ada yang pernah baca bukunya Profesor Nur Sam itu, Agama Pelacur, itu lu bagus sekali tuh, itu riset. Jadi Tuhan itu bukan hanya milik Anda, pelacur juga berhak untuk bertuhan gitu. Nah, lalu di sini saya kisahkan ya seorang pelacur yang punya logika sendiri bahwa hidup harus bermanfaat bagi orang sekalipun dia pelacur gitu. Sekalipun dia pelacur. Lalu di sini saya juga berani, si pelacur ini akhirnya nikah sama santri. Karena saya nemukan juga di Garut itu ada yang zaman Jepang dia itu pernah melacur karena disuruh itu diminta, lalu akhirnya dia nikah sama kiai gitu. Saya bertemu sama sosoknya dan saya nggak harus ngomong nama juga, dan saya jadiin inspirasi lalu saya simpan di sini. Nah, prinsipnya saya mau akhiri nih biar nanti lebih lamanya dalam kita diskusi. Prinsipnya saya ngambil judul ini tuh ada dua pengertian. Syahadah di sana adalah kesahidan Kiai Haji Zainal Mustafa. Lalu syahadah di sana adalah bahwa dakwah itu harus berjalan. Bahwa ilmu itu harus dulu itu kalau santri mau mukim itu suka disebut dikasih ijazah. Nah, peristiwanya itu disebut syahadah. Jadi si kiai itu nganterin santrinya ke Kawalu, misal Anda mukim di sini. Nah, itu peristiwa budayanya itu disebut syahadah. Lalu saya ambillah judul ini jadi Syahadah Mustafa. Di dua pengertian, ada jihad besar sama jihad ilmiah tadi, jihad. Itu barangkali sebagai pengantar. Allahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.